Sebaik-baiknya umat di dunia ini diutus untuk seluruh umat manusia, bukan tugas Pak Polisi saja mengajak kebaikan. Namun di situ ayat itu jelas mengajak, yang mengajak adalah kita semua. Ya Bapak Ibu semua mengajak, dari keluarga kecil. Bangunkan istri kita, ajak kita sholat tahajud. Kalau nggak bisa ikut sama-sama ke masjid, ya kita ke masjid, istri kita sholat tahajud. Bangunkan anak-anak kita, biasakan didik anak kita dari kecil. Dari TK kita bangunkan, yang laki-laki kita ajak ke masjid. Mungkin kalau yang ada cucunya kita ajak ke masjid. Biasakan seperti itu, karena itu nanti yang akan membentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur marilah tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah, karena Allah selalu memberikan curahan nikmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat tahajud, dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Ada kenikmatan tersendiri, saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu semua. Tidak semua orang bisa melaksanakan qiyamul lail di sepertiga malam, namun Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, semangat untuk melaksanakan itu semua. Ada kenikmatan besar yang kadang terlupakan oleh kita semua, yaitu ketika kita sujud melaksanakan sholat. Sujud adalah hakikat penghambaan diri kepada Sang Khalik. Kenapa ketika kita sujud itu disunahkan, dianjurkan untuk merenungi kehidupan kita, aktivitas kita sehari, banyak dosa yang telah kita lakukan di sana. Di sujud itulah puncak penghambaan diri kepada Sang Khalik. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita semua, anak istri kita semua digolongkan orang yang selalu bersujud kepada Allah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang saya muliakan, perkenankanlah saya selaku pejabat Kapolres yang baru kurang lebih berjalan 3 minggu, izinkan kami bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semua jamaah subuh. Ini sangat luar biasa, belum tentu di daerah lain ada jamaah sholat lail dilanjutkan sholat subuh. Semangat inilah harus kita pupuk dan kita bangun. Dalam sebuah Quran dijelaskan, kuntum khairun ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Banyak orang melalaikan bahwa kita adalah sebaik-baiknya umat. Umat terdahulu juga baik, namun kita adalah umat yang paling baik, umat akhirul zaman, umat yang selalu dikasihi oleh Allah. Dan kita dilahirkan untuk manusia, untuk berbuat baik, mengajak kebaikan. Kenapa kondisi seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang terlupakan bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga harus mengajak kepada keluarga kita, keluarga yang paling kecil, mengajak kebaikan. Jangan bangga kita bisa sholat subuh di masjid ini, namun anak istri kita tidak melaksanakan.
ada kebanggaan tersendiri bisa ikut jamaah sholat tahajud dan subuh, namun anak kita tidur di rumah. Ada tugas dan tanggung jawab moral, ada tugas yang harus kita laksanakan adalah memberikan nafkah iman kepada anak istri kita. Manusia hanya merasa menggugurkan kewajiban hanya memberikan nafkah lahir batin, tapi ada tanggung jawab nanti di akhirat yang diminta pertanggungjawaban adalah nafkah iman dan nafkah agama kepada anak istri kita. Ini yang selalu dilupakan oleh kita semua. Kita merasa cuek, kita bisa sholat di sini, anak cucu kita di rumah. Itu nanti yang kita harus bertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Bukan sudah berapa kita kasih ke anak istri kita, rumah, mobil, atau harta yang lain. Itu tidak. Yang dipertanggungjawabkan adalah nafkah iman dan nafkah agama. Saya mengajak diri saya dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, awali dari keluarga kecil kita. Karena ada kita sebaik-baiknya umat di dunia ini diutus untuk seluruh umat manusia. Bukan tugas Pak Polisi saja mengajak kebaikan. Namun di situ ayat itu jelas mengajak, yang mengajak adalah kita semua. Ya Bapak Ibu semua mengajak dari keluarga kecil. Bangunkan istri kita, ajak kita sholat tahajud. Kalau nggak bisa ikut sama-sama ke masjid, ya kita ke masjid, istri kita sholat tahajud. Bangunkan anak-anak kita, biasakan didik anak kita dari kecil, dari TK. Kita bangunkan yang laki-laki, kita ajak ke masjid. Mungkin kalau yang ada cucunya kita ajak ke masjid. Biasakan seperti itu, karena itu nanti yang akan membekas di yaumul qiyamah. Ya. Saya mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu semua. Dan mengajak itu bukan berarti ya ayo. Mengajak itu harus dipraktekkan, bukan hanya retorika. Saya sampaikan seperti orang ceramah, ayo kita sholat jamaah, ayo sholat. Mengajak harus diajak, ayo istri bangun, kita sholat tahajud, ayo nak, ayo ke masjid. Kalau ini sudah kita biasakan, tentunya kehidupan suasana agama dalam rumah tangga itu bisa tumbuh dengan sendirinya, dan nanti pun menjadi anak keturunan kita pun ahli sholat. Kemudian yang kedua ayat tadi adalah mencegah kemungkaran. Kemungkaran bukan berarti perampokan di mana-mana ataupun pencurian di mana. Kemungkaran adalah perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan perintah Allah. Betapa bersyukurnya kita malam ini, ya kan? Tadi dijelaskan muqaddimah dari takmir masjid, kenikmatan malam ini, pagi ini kita bisa raih, kita bisa terima. Sedangkan saudara kita beberapa hari yang lalu meninggalkan kita, dan beliau itu adalah jamaah di masjid ini. Itu harus kita sadari bahwa itu kenikmatan yang luar biasa diberikan Allah pada kita. Kita masih bisa menikmati hidup ini. Kita selalu harus berdoa, panjangkan taubat umur kita. Kadang orang berpikir hanya minta nikmat dunia saja. Namun ada hal yang penting adalah agar dipanjangkan umur taubat, ya kan? Karena dengan taubat itu menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir tadi adalah beriman kepada Allah, ya kan? Iman secara harfiah adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, perintah Rasul. Itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan suasana agama 1x24 jam harus kita contohkan dalam keluarga kecil kita, ya. Apalagi suasana pandemi COVID ini, saya bersyukur saya masuk masjid ini ada jaga jarak. Bukan berarti kita mengindahkan sunnah Nabi, yaitu merapatkan sop, bukan. Dalam kondisi darurat saya yakin juga Allah Maha tahu, ya kan? Yang penting kita syukuri adalah kita bisa sholat berjamaah. Belum tentu orang lain mampu melaksanakan itu.
Terima kasih Bapak Ibu semua, ada yang pakai masker. Kalau yang belum pakai masker ya mungkin ke depan pakai masker. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengajak kebaikan, ya kan? Mengajak ayo pakai masker kan kebaikan juga, dapat pahala, ya kan? Perlu Bapak Ibu ketahui kondisi di Kabupaten Sumeneb saat ini adalah zona merah. Waktu saya masuk itu zona kuning, sekarang zona merah sudah berlangsung 3 minggu. Korban yang kena COVID kurang lebih 176, yang meninggal 5 orang per hari kemarin, yang sembuh baru 83. Ini menunjukkan apa? Bahwa penyebaran COVID itu sangat masif di mana-mana. Kalau kita lihat di Surabaya itu, di Surabaya itu sudah luar biasa. Bahkan Pak Kapolda sendiri meminta untuk dilakukan PSBB kembali. Namun di Sumeneb saya mengajak pada saudara-saudara semua, ayolah sama-sama kita mematuhi protokol kesehatan. Keluar rumah saat sholat menuju masjid, ya kan, cuci tangan. Biasanya di masjid-masjid itu ada wastafel tempat cuci tangan. Masuk sebelum masjid cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak. Kita tingkatkan tawakal kita sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Jika engkau bertawakal, jalan keluar itu banyak. Seperti kondisi seperti ini, yang perlu ditingkatkan adalah tawakal kepada Allah. Orang cenderung galau, orang cenderung gusar ketika penyebaran COVID menyebar kemana-mana. Namun ketawakalan itu malah justru diabaikan. Justru saat inilah dengan jamaah sholat tahajud dan sholat subuh ini datang kemana-mana, itu yang digaungkan, mengajak kebaikan, mencegah yang mungkar, mengajak keimanan. Kita gaungkan itu semua dan mengajak bertawakal. Semua akan jalan keluar itu dari tawakal sama Allah. Semua permasalahan di dunia ini, dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi dengan masyarakat satu dengan yang lain, dalam kehidupan berbangsa dan negara, ujung-ujungnya tawakal. Tadi disampaikan di Turki, gerakan memakmurkan masjid itu dari zamannya dulu, makmurnya itu zaman Al-Fatih, Raja Turki Utsmani. Betapa disganinya itu Al-Fatih zamannya itu, ya, menyebarkan Islam dengan penuh kedamaian. Orang dengan sendirinya gereja menjadi masjid, itu bukan perkara yang mudah. Itu dibutuhkan dengan ketakwalan yang begitu luar biasa kepada Allah. Oleh karena itu saya mengajak pada diri saya dan Bapak Ibu semua, marilah sama-sama bantu tugas kami. Cukup memprihatinkan kondisi di Sumeneb ini dengan maraknya narkoba. Terakhir kami rilis ada 72 kasus narkoba. Ada yang anak-anak, ada yang ibu-ibu, ada yang kakek-kakek yang udah mau uzur. Ini sangat memprihatinkan sekali. Makanya jangan berbangga kita bisa sholat di masjid ini, anak istri kita, cucu-cucu kita terlibat. Jangan merasa bangga, jangan egois, ya kan, merasa soal ibadah untuk diri kita. Ada kewajiban yang hakiki adalah menjadikan keluarga yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita biasakan suasana agama dalam rumah tangga kita. Kita ajarin anak istri kita buat halakoh Al-Quran. Kita ajari anak istri kita mengaji. Kalau tidak bisa, ya kita sekolahkan, kemudian kita suruh ngaji di masjid, di musola. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Biasakan dalam rumah tangga itu harus dihiasi dengan bacaan Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di yaumul qiyamah memberikan syafaat
Ya. Pemberi syafaat itu yang pertama Rasulullah, yang kedua sahabat seiman yang mengajak kebaikan, yang ketiga salah satunya ada Al-Quran. Nah kan biasakan dalam rumah tangga kita itu ya habis sholat maghrib dari masjid pulang, ya biasakan baca Al-Quran, ajak anak istri kita. Kalau itu kita biasakan, saya yakin kehidupan dalam rumah tangga itu akan penuh dengan keberkahan. Man ta'amal Al-Quran wa amallahu. Setelah kita kaji, biasakan habis sholat subuh pulang baca, ya kita baca artinya, maknanya. Satu ayat saja kita amalkan, luar biasa ini. Sangat sungguh luar biasa. Kalau kita berpegang teguh sama Al-Quran, saya yakin Al-Quran pun akan menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Saya ulang lagi, kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, Al-Quran akan menuntun kehidupan kita ke arah yang baik. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan Bapak Ibu semua. Kebenaran adalah datangnya dari Allah, kesalahan murni datang dari saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sajadah Fajar, di dalamnya ada dari Nadien ke Panji, Ketua Majelis Ulama Indonesia Safraji, barusan izin Ketua Muhammadiyah Bapak Yasin izin kepada Kapolres karena mengisi di Masjid Darussalam, hajutnya bersama. Ada Ustadz Taufikur Rahman dari Persis, Ketua Persis dari Forum Umat Islam Indonesia Kabupaten Sumeneb, kebetulan ada di Jakarta, ada reuni 2012, berkumpul semua untuk bisa merangkul semua organisasi keagamaan di Sumeneb dalam rangka bagaimana anak-anak kita itu bisa memakmurkan masjid, khususnya kita silaturahmi di subuhnya. Kalau subuhnya sudah bisa hadir dan menghadiri masjid-masjid Allah, 4 waktunya saya yakin gampang. Ini yang kita garap, karena keberhasilan sekarang masjid di Turki yang semuanya sebelumnya menjadi museum, terhitung 24 Juli sudah menjadi, akan diadakan sholat Jumat, menjadi kembali kebanggaan Muhammad Fatih, karena berangkat dari kesuksesan umat Islam pada saat itu. Karena subuhnya merapatkan. Kalau masjid hanya 4 orang, 5 orang subuhnya, jangan berharap umat Islam di Indonesia akan maju. Maka kebanggaan di Eropa dan Amerika sekarang luar biasa bagaimana Islam dengan keilmuannya, sehingga banyak para ahli masuk Islam bukan karena miskin, bukan karena perut, karena pengetahuan. Akankah kita, anak-anak kita sendiri, karena Pak Kapolres yang hadir dari jamaah Sajadah Fajar yang aktif itu sekitar 61 orang, berasal dari Kaliangat, dari pinggir Papas, Karanganyar, Tembakau, di kota, berkumpul semua keliling. Di minggu pertama dan minggu 3 ini adalah kembali ke base campnya, tahajud bersama di sini. Minggu kedua, minggu keempat dan kelima itu kita silaturahmi ke masjid-masjid. Ada permintaan Pak Kapolres tadi, permintaan dari takmir Masjid Mujahidin, minggu depan diminta kita silaturahmi yang kedua. 3 tahun berjalan Sajadah Fajar ini, yang kedua kita diminta Masjid Mujahidin, yang ngisi minta Kapolres Sumeneb. Tapi tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan sudah bisa menerima beliau. Yang terakhir, Bapak Ibu, bahwa seperti biasa kita menyiapkan sarapan pagi. Kalau tahajud bersama di minggu 1 dan ketiga di masjid ini, nanti kita makan nasi daun berkumpul semua. Setelah tausiah kita duduk bersama, keberkahan kita, karena sholatul lail jelas wa nunassilu minal qur'ani ma huwa shifaa, jadi penyembuh orang-orang yang senang
menghidupkan salatul lail, yakinlah pasti sehat. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Pak Kapolres.